Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Tidak diragukan bahwasanya ibadah tidak terbatas hanya pada salat, tidak terbatas hanya pada puasa, hanya pada bayar zakat, hanya bersedekah dan yang lainnya. Tapi bukan hanya cuma baca Quran, bahkan di antara bentuk ibadah yang Allah anjurkan yaitu bermuamalah yang baik. Bermuamalah yang baik. Di antaranya bermuamalah dalam rumah tangga. Pernikahan merupakan ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara karunia yang Allah berikan kepada para rasul, yaitu Allah menjadikan mereka menikah. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka azwajan, istri-istri dan keturunan. Berarti di antara nikmat yang Allah sebut-sebut Allah berikan kepada para rasul, yaitu Allah menjadikan mereka berkeluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga adalah merupakan kenikmatan. Di antaranya firman Allah dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, Allah buka ayat ini dengan mengatakan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebagian ulama menafsirkan di antara tanda-tanda rububiyah Allah, di antara tanda-tanda uluhiyah Allah. Intinya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan bagi kalian istri-istri litaskunu ilaiha, agar kalian condong dan tenang dan tentram bersama istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara pasangan suami istri mawaddah, yaitu cinta, wa rahmah, kasih sayang. Setelah itu Allah tutup lagi ayatnya dengan mengatakan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada pernikahan adanya kasih sayang antara suami dan istri adalah termasuk tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang merenungkan, bagi orang yang mau berfikir. Karenanya di sini Allah ingatkan nikmatnya berkeluarga, kasih sayang ada antara suami dan istri itu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menamakan akad nikah dalam Al-Quran dengan perjanjian yang berat. Kata Allah, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan istri-istri kalian telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat. Akad nikah itu perjanjian yang berat, amanah yang akan kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah telah berikan karunia pernikahan bagi kita? Kalau pernikahan bukanlah ibadah, maka buat apa Nabi Musa alaihissalam bekerja keras 8 tahun bahkan 10 tahun sebagai penggembala kambing, sebagai pengurus sawah ladang dalam rangka untuk membayar maharnya, sebagaimana Allah sebutkan tatkala calon mertuanya berkata, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj fa in atmamta ashran famin indik. Kata calon mertuanya berkata, wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku dengan syarat kau bekerja bersamaku selama 8 tahun. Kalau kau bekerja 10 tahun maka terserah engkau. Kata para ulama, Nabi Musa diberi pilihan 8 tahun atau 10 tahun, dan dia memilih 10 tahun bekerja sebagai penggembala kambing, sebagai pengurus sawah ladang dalam rangka untuk membayar maharnya. Seandainya mahar pernikahan, seandainya pernikahan bukanlah perkara yang sakral, maka buat apa Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang mulia, rela bekerja 10 tahun dalam rangka untuk membayar mahar. Ini menunjukkan pernikahan merupakan ibadah yang mulia. Karenanya jumhur ulama berpendapat, kalau seandainya ada dua orang, si A dan si B, si A tidak mau menikah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Karena dia tahu, kalau saya menikah, maka tentunya bacaan Quran saya berkurang, salat malam saya berkurang, sedekah saya berkurang. Kenapa harus infak keluarga dan yang lainnya? Puasa juga berkurang, Kenapa lagi puasa diajak berbuka sama istri? Intinya banyak ibadah bisa berkurang, dan ini kenyataan. Akhirnya dia berkesimpulan, saya tidak mau menikah. Kenapa? Menikah mengganggu ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini si A. Si B dia menikah dan dia tahu konsekuensi dari pernikahan tersebut, bacaan Qur'annya berkurang, salat malamnya berkurang. Dia tetap salat malam tapi berkurang. Kemudian sedekahnya untuk di luar juga berkurang, puasa sunnahnya pun menjadi berkurang. Nah, mana yang lebih afdal, si A atau si B? Jumhur ulama berpendapat yang afdal adalah si B, meskipun ibadahnya berkurang. Kenapa? Karena dia menikah itu sendiri sudah ibadah. Dia mengurus istrinya itu sendiri sudah ibadah. Dia berhubungan dengan istrinya ibadah. Kata Nabi SAW, wa fi buti ahadikum shadaqah.
engkau berhubungan dengan istrimu adalah sedekah. Ini makanya saya tadi katakan ini pengajian 17 tahun ke atas. Engkau berhubungan dengan istrimu adalah apa? Sedekah. Oleh karena tatkala ada seorang yang datang menemui Nabi SAW, punya berpikiran seperti pikiran si A. Dia berkata, wa ana sa'atazilun nisa. Aku akan meninggalkan para wanita. Tujuan dia apa? Supaya untuk bisa beribadah lebih banyak. Ya. Dan Nabi SAW tatkala mendengar pernyataan sahabat tersebut yang ingin banyak beribadah dengan meninggalkan para wanita, Nabi tidak mengatakan, ayo tinggalin saja, insya Allah kuat, ya, tidak jadi masalah, enggak. Tapi Nabi bantah. Bahkan Nabi mengatakan, fa inni atqakum li rabbi wa akhsyakum. Waktu Nabi mendengar pernyataan sahabat ini yang menyatakan bahwasanya dia ingin meninggalkan pernikahan dalam rangka untuk beribadah, maka Nabi bantah. Nabi mengatakan, saya yang lebih bertakwa kepada Allah, saya yang lebih takut kepada Allah. Tetapi kata Nabi, wa ana atazawwajun nisa, akan tapi saya menikahi para wanita. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, bukan dari golonganku. Bukan dari golonganku. Ini karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pernikahan banyak sekali pintu-pintu ibadah. Jangan kita sangka ibadah cuma salat, baca Quran, ya. Beribadah baik dengan istri juga merupakan ibadah, ya. Bergaul dengan istri juga merupakan ibadah, ya. Di antara hadis yang agung tentang hal ini adalah hadis tentang sunnah, ya, bergaul dengan istri di pagi hari Jumat. Kata Nabi SAW, man ghassala waqtasala wa qada wabtakara, ya, wa dana waqtaraba wastama'a wa ansata. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang di pagi hari bergaul dengan istrinya, man ghassala, sehingga buat istrinya wajib untuk mandi, dia pun juga wajib mandi junub. Barang siapa yang di pagi hari bergaul dengan istrinya sehingga menjadikan istrinya wajib mandi dan dia pun mandi, kemudian dia bersegera berjalan menuju masjid hari Jumat, kemudian dia mendekati imam dan dia mendengar dan dia insat. Kata Rasulullah SAW, kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru qiyami sanatin wa siyamiha. Kata Rasulullah SAW, maka setiap langkah yang dia langkahkan dia akan mendapatkan pahala salat malam setahun dan pahala puasa selama setahun. Ini luar biasa. Ibadah dengan istri pagi hari, nikmat, dapat apa? Pahala yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang jomblo, kasihan. Doain mereka kasihan. Doain mereka.